Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan dasar konversi energi praktikum dengan judul Charge Control Unit ya. Untuk tujuan dari praktikum ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip kerja dari Charge Control Unit. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengukur karakteristik dari charge control unit. Untuk pendahuluannya adalah besarnya sinar surya yang masuk ke dalam rangkaian solar cell sangatlah mempengaruhi besar tegangan dan arus yang keluaran pada terminal keluaran sel surya. Charge control unit berfungsi sebagai pembatas besarnya tegangan dan arus yang keluar dari terminal keluaran charge control unit tersebut. Ya, maksudnya adalah dia ini CCU ini berfungsi sebagai pembatas besarnya tegangan. Jadi seberapapun tegangan yang masuk dari solar cell maka akan dibatasi oleh CCU ini ya. Tegangan dan arusnya akan dibatasi oleh charge control unit. Seperti diketahui bahwa keluaran dari CCU ini kelak akan disambungkan atau nantinya akan disambungkan ke akumulator atau baterai ya. Tentunya baterai ini fungsinya untuk charging. Nah, untuk itu tugas dari charge control unit adalah sebagai pengontrol besarnya tegangan dan arus yang masuk ke dalam baterai tersebut. Selain berfungsi sebagai pengaman, apabila ada arus balik yang masuk dari baterai ke charge control unit ya. Oke. Selain itu juga berfungsi sebagai pengaman apabila ada arus balik yang masuk dari baterai ke charge control unit ya. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa charge control unit ini adalah fungsinya untuk pembatas tegangan dan arus yang keluar ya, atau pembatas tegangan arus yang keluar dari keluaran dari sel surya itu sendiri. Untuk praktikumnya ini masih sama, kita menggunakan modul solar cell, kemudian modul charge control unit dan voltmeter, dan komponen pendukung seperti multimeter dan kain penutup. Nah, ini nanti gambarnya pertama, ini ada solar cell, di mana solar cell ini ada inputnya, outputnya ada dua ya, kabel positif dan negatif, nanti kita masukkan ke CCU, kemudian output dari CCU kita masukkan ke voltmeter. Ya, setelah kita merangkai rangkaian seperti pada gambar 2.1, kemudian kita lanjutkan dengan menutup permukaan modul dengan kain hitam yang sudah disediakan. Ambil dan catat kondisi LED ya, tegangan keluaran solar modul dan charge control unit pada unit tabel 2.21. Buka kain penutup perlahan-lahan sehingga seperdelapan permukaan modul sel surya terkena sinar matahari. Ambil dan catat kondisi LED, tegangan keluaran sel surya, dan charge control unit. Jadi yang pertama nanti kalian tutup penuh, atau mudahnya mungkin ya ditutup penuh, kemudian kalian ukur tegangan yang ditunjukkan oleh sel surya dan tegangan yang dikeluarkan oleh charge control unit. Nah, mungkin kalau yang tegangan, jadi begini, nanti kita jadi untuk rangkaian yang gambar 2.1 ini dari charge control unit ya masuk ke CCU, kemudian output CCU masuk ke voltmeter. Nah, tapi nanti karena output dari CCU ini terlalu kecil ya voltasenya, maka kita nggak bisa kalau mau menggunakan voltmeter yang sudah disediakan. Karena voltmeter yang sudah disediakan ini menggunakan voltmeter analog yang range-nya sampai dengan 30 volt, sedangkan untuk hasil dari output CCU ini mempunyai voltase yang cukup kecil, yaitu kisaran 1 hingga 1,5 volt. Maka untuk output dari CCU ini, nanti kita menggunakan multimeter digital saja untuk pembacaan voltase yang terukurnya. Jadi untuk voltmeter yang ada ini, kita sambungkan saja dari output solar cell saja, begitu. Sehingga kan akan baca ya untuk output solar cell-nya mulai dari 20 hingga nanti mengalami kondisi penurunan sesuai dengan kondisi permukaan sel surya yang tertutup, tersinari, dan hingga tersinari penuh. Nah, nanti pertama tertutup penuh, kemudian tersinari 1/8 atau dibuka sedikit ya hingga menunjukkan 1/8 permukaan dari panel surya, kemudian 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, dan tersinari penuh. Nanti untuk evaluasinya, kalian sebutkan apakah fungsi utama dari charge control unit berdasarkan pengamatan atau data dari hasil praktikum Anda. Yang kedua,
berapa voltase tegangan minimum yang keluar, minimum ya yang paling kecil dari charge control unit berdasarkan pengamatan atau berdasarkan praktikum yang sudah Anda laksanakan. Kemudian berapa voltase tegangan maksimum yang keluar dari charge control unit berdasarkan pengamatan Anda, maksimumnya berapa. Setelah itu yang terakhir adalah apakah fungsi kerja dari modul charge control unit berdasarkan pengamatan Anda, kemudian terangkat. Jadi begitu untuk praktikum yang kedua, ya. Praktikum yang kedua ini tentang charge control unit. Untuk penjelasannya sudah saya paparkan. Nanti, jadi kalian tinggal hanya mempraktikkan saja. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada kali ini. Saya cukupkan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terlalu cepat atau mungkin ada kata-kata yang belum bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya rasa cukup. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.